Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mulai Jumat Agung, hari Jumat kemarin, kemudian sampai dengan Minggu Kebangkitan, saudara, saya sebetulnya sangat ingin menyampaikan firman kepada saudara. Ini keinginan saya. Sudah banyak sekali yang telepon, yang WhatsApp, kok belum memberitakan firman. Saudara, karena Tuhan menunjukkan sesuatu kepada saya. Saya mau ngomong firman, tetapi Tuhan katakan, diam dulu, diam. Aku mau menunjukkan sesuatu kepadamu. Saudara, dari rahasia Paskah, itu ternyata Tuhan menunjukkan kepada saya sesuatu yang luar biasa, bahwa nanti ternyata antikris di akhir zaman ini munculnya setelah momen Paskah seperti ini. Saudara, kenapa begitu, saudaraku? Iya, saudaraku, orang terjahat pada waktu Yesus itu adalah Yudas. Saudara, dan saudara ketahui, Yudas itu adalah murid Yesus, orang yang sangat dekat dengan Yesus. Bahkan dia juga melakukan perjamuan dengan Yesus. Ketika Paskah terakhir, bahkan dia yang diberi roti oleh Tuhan Yesus. Tetapi saudaraku, bukan setiap orang yang diberi roti Paskah perjamuan itu semuanya adalah orang-orang yang nanti akan selamat dan terprogram menjadi mempelai. Bahkan nanti, saudaraku, di saatnya nanti akan ada pendurhaka keji yang memiliki sifat seperti Yudas. Saudaraku, disinilah asal mula antikris. Jadi antikris itu seperti dikatakan dalam 1 Yohanes 2 ayat 18 dan 19. Itu justru bukan orang jauh, tetapi dia muncul dari antara kita sendiri, saudaraku. Jadi kita nggak usah mencari-cari, apalagi saudara menyelidik di kepercayaan orang lain. Selain itu salah, saudaraku. Dan itu juga tidak benar. Oleh pembukaan rahasia firman ini saya beritahu saudara, karena nanti munculnya antikris itu justru dari orang yang pernah kenal Yesus, menyebut nama Yesus, saudaraku. Dia orang hebat, tetapi oleh karena jalan hidupnya yang salah, kecintaannya kepada dunia itu melebihi kecintaannya kepada Tuhan, akhirnya Tuhan dicampakkan begitu saja untuk dia memperoleh kenikmatan dunia. Saudara yang dikasih Tuhan, jadi roh antikris, kalau saya sebut juga ini sebagai pendurhaka, pembinasa keji. Ini dia itu, saudaraku, munculnya dari antara kita sendiri. 1 Yohanes 2 ayat 18 ayat 19. Kemudian pendurhaka duduk di bait Allah dan menyatakan diri sebagai Allah. 2 Tesalonika 2 ayat 1 sampai 8. Saudaraku, nanti karena dia, saudaraku, sudah sebetulnya itu dekat dengan Tuhan, saudaraku, tetapi karena kejahatannya begitu fatal, seperti kejahatannya Lucifer, dia ingin mengatasi bintang-bintang di langit, dia meninggikan diri, sombong luar biasa, saudaraku. Akhirnya, saudaraku, dia duduk di bait Allah. Saudaraku, bisa duduk di bait Allah loh, saudaraku. Ini artinya, saudaraku, orang yang bisa mengibuli, bisa menipu, bisa membohongi banyak orang, dan meyakinkan bahwa dia itu, saudaraku, seperti halnya anak domba, tetapi sesungguhnya serigala. Penampilannya seolah-olah itu pelayan Tuhan, tetapi sebetulnya pelayan hawa nafsu, kedagingan, dan pelayan duniawi yang mengejar materi dan fisik sebagai kesenangannya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, dan momen kemunculannya ini adalah ketika Paskah dan setelah Paskah. Ketika Paskah dan selanjutnya, tertulis dalam Yohanes pasal 13 ayat 26 sampai 28. Saudara, oleh Yudas, saudaraku, Yudas itu orang yang jahat di masa itu di antara murid-murid, saudaraku, karena dia, saudaraku, sudah disayang Tuhan Yesus, sudah sangat dekat dengan Yesus, tetapi apa yang diberikan Yesus itu sama sekali tidak mengubah kepribadiannya,
Bahkan kepribadiannya akhirnya menjadi cinta dunia, cinta uang, cinta harta melebihi Tuhan. Saudaraku, akhirnya Tuhannya dijual. Yesus yang adalah Tuhan, Guru dan Gembalanya itu dijual dengan harga 30 sikal keping perak, atau ini sama dengan 120 dinar, atau setara dengan upah kerja selama 4 bulan pada masa itu. Karena satu hari upah kerja seseorang pada saat itu adalah 1 dinar. Saudara yang dikasihi Tuhan, kemudian nanti terakhir ketika dunia ini akan muncul antikris. Antikris ini, saudaraku, merupakan kelanjutan dari roh yang dahulu, saudaraku, merasuki Yudas. Iblis yang merasuki Yudas begitu setelah menerima roti yang diberikan Tuhan Yesus. Bayangkan, saudaraku, sesudah menerima roti yang diberikan Yesus, justru Yudas ini kerasukan iblis. Saudara, betapa luar biasa pekerjaan iblis ini juga sangat kuat, sangat luar biasa, menyusup di tengah-tengah perkumpulan orang-orang kudus. Saudaraku, Yudas ini yang memberikan roti malah Tuhan Yesus sendiri. Tetapi begitu diberi roti, saudaraku, ini Yudas justru kerasukan iblis. Alkitab menyatakan seperti itu. Di akhir zaman, saudaraku, akan banyak roh-roh antikris, saudaraku, yang muncul seperti ini. Sepertinya dia juga perjamuan suci, saudaraku, tetapi, saudaraku, dia tidak bisa menyucikan hatinya, tidak bisa menyucikan pikirannya. Dia tertambat dengan harta. Kalau sudah mengurusi harta, dia akan melupakan Tuhan, bahkan rela menjual Tuhannya, rela menjual guru dan gembalanya demi 30 keping perak, 30 sikal keping perak, atau 120 dinar. Saudara yang dikasihi Tuhan, di akhir zaman nanti Paskah terakhir itu gambarannya adalah di Wahyu pasal yang ke-10 ayat yang ke-9 sampai 11. Ini, saudaraku, ketika hari Harpazo itu diberitakan oleh malaikat yang berwajah matahari, di mana suaranya mengaum seperti singa, kemudian disaut oleh ketujuh guru. 7 guru itu, saudaraku, siapa? Adalah tokoh-tokoh akhir zaman yang dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kuasanya, memberitakan kebenaran di akhir zaman, menyampaikan kebenaran di akhir zaman kepada seluruh umat manusia di muka bumi. 7 hamba Tuhan ini akan menyuarakan berita, saudaraku, berita Harpazo, pengangkatan, saudaraku, kemudian juga berita mengenai penyingkiran atau Theogo. Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-14. Kalau Harpazo tadi, Wahyu pasal 12 ayat yang ke-5. Kemudian, saudaraku, pada saat itu juga kanak-kanak rohani itu tertinggal. Wahyu pasal 11 ayat 2, Wahyu pasal 12 ayat 17. Jadi, pada hari H tersebut, saudaraku, ketika Harpazo terjadi, ketika Theogo terjadi, ketika kanak-kanak rohani itu ditinggalkan, pada saat setelah itulah nanti sang antikris itu muncul, saudaraku. Dan Paskah terakhir ini pemberitahuannya di Wahyu pasal yang ke-10 ayat 9 sampai ke-11. Saudaraku, setelah itu maka muncullah si antikris yang sebenarnya adalah orang yang disebut sebagai orang yang di antara kita, tetapi memiliki hati seperti Yudas, diperbudak oleh kekayaan, oleh uang, oleh mamon, oleh 30 keping perak, sehingga menjual Yesus guru dan gembalanya. Saudaraku, dan nanti, saudaraku, sebagai kenang-kenangannya, saudaraku, iblis telah pernah menjual Yesus melalui Yudas. Dia akan menciptakan satu tanda paten, satu, kalau kita Wahyu menuliskan sebagai karakma, tanda yang termeterai di tangan dan juga di dahi, saudaraku, menjadi karakma, cap semacam trademark begitu loh, saudaraku, semacam segel, saudaraku, tetapi yang diciptakan oleh iblis, saudaraku,
Dia mengenang bahwa dahulu juga pernah, saudaraku, menjual Tuhan Yesus seharga 30 keping perak. Akhirnya di akhir zaman, saudaraku, tanda kenang-kenangan dari si Yudas itu, saudaraku, itu dimanifestasikan, saudaraku, dirayakan dalam bentuk besar-besaran menjadi tanda 666. Itu tanda seseorang, saudaraku, yang menyalibkan anak manusia untuk kedua kalinya, saudaraku. Maka tidak ada ampun bagi mereka itu, saudaraku, yang menerima tanda 666 itu, yaitu orang-orang yang, saudaraku, menerima, saudaraku, seperti Yudas. Kenang-kenangan menjual Yesus ini akan dibuat paten dan menjadi karatma, tanda 666 di Wahyu pasal 13 ayat yang ke-18, sebagai roh jual beli di akhir zaman yang akan menjadi karatma. Siapa yang tidak memakai tanda itu, dia nggak bisa berjual beli. Saudaraku, ini sebetulnya dahulu merupakan kenang-kenangannya si Yudas, kenang-kenangan iblis yang bekerja melalui Yudas, saudaraku, menjual Tuhan Yesus seharga 30 keping perak. Saudaraku, di akhir zaman, roh jual beli ini, saudaraku, yang menikam anak manusia untuk kedua kalinya, saudaraku, ini akan dijadikan satu kenang-kenangan, menjadi trademark, saudaraku, melalui tanda 666. Wahyu pasal 13 ayat yang ke-18, saudaraku, kalau sudah membaca di sana. Saudara, kita akan bahas pertama, ini tentang pendurhaka yang duduk di bait Allah dan menyatakan diri sebagai Allah. Ini menggambarkan betapa nanti, saudaraku, orang ini, pendurhaka keji ini, antikris, pembinasa keji ini munculnya bukan dari sesuatu yang jauh dari kita. Dia muncul dari bait Allah, loh, saudaraku. Bukan muncul dari kuil, bukan muncul dari gunung, bukan muncul dari gua, tapi munculnya itu dari bait Allah. Saudara, perhatikan ini baik-baik. Pendurhaka keji ini nanti duduk di bait Allah dan menyatakan diri sebagai Allah. Kalau orang bisa duduk di bait Allah, saudaraku, tentunya dia memiliki keeratan hubungan dengan ahli-ahli kitab, keeratan hubungan dengan, saudaraku, orang-orang Kristen juga, saudaraku. Karena munculnya, saudaraku, dia duduk di bait Allah. Yuk, kita akan baca 2 Tesalonika 2 ayat 1-8. Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu, saudara-saudara, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan ataupun surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga, sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Saudara, kalau ada ilham roh mengatakan Tuhan Yesus sudah datang di China, Tuhan Yesus sudah datang di Papua, Tuhan Yesus sudah datang di Afrika, saudaraku, Tuhan katakan di akhir zaman itu akan banyak orang yang mengaku Mesias. Oleh karena itu Tuhan itu datangnya di awan-awan, supaya beda dengan mereka. Orang-orang yang mengaku Mesias itu nggak akan pernah bisa datang dari awan. Akhirnya ada sekte dari China, sekte dari mana lagi yang mengaku Mesias seperti itu. Saudaraku, kalau ada berita seperti itu, Tuhan sudah datang di bilik, Tuhan sudah datang di gurun, Tuhan sudah datang di sana, jangan engkau percaya. Karena sebelum itu harus datang dahulu murtad, dan orang yang dinyatakan dahulu sebagai manusia durhaka. Siapa itu, saudaraku? Itu, saudaraku, dahulunya adalah roh iblis yang merasuk Yudas. Di akhir zaman nanti, roh iblis ini akan sempurna merasuk si pembinasa keji, si pendurhaka yang harus binasa ini. Saudaraku, ayat 4 saya baca lanjut. Yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Saudara,
di akhir zaman ini nanti pendurhaka itu, pembinasa keji itu, dia itu duduknya di bait Allah. Artinya dia itu dekat dengan orang yang paham Alkitab, dengan ahli kitab, dengan orang Kristen dia dekat. Saudara, akhirnya dia bisa duduk di bait Allah dan menyatakan diri sebagai Allah, lama-lama menyatakan diri sebagai Tuhan. Ini yang harus diwaspadai, saudaraku. Karena Tuhan ya Tuhan Yesus Kristus, anak Allah ya Tuhan Yesus Kristus, hanya itu, tidak ada yang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat yang kelima, tidakkah kamu ingat bahwa hal ini telah kerap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Saudaraku, jadi kemunculannya roh yang dahulu, saudaraku, roh iblis yang dahulu merasuk Yudas, yang nanti akan merasuk si antikris itu, ini masih bisa ditahan. Siapa yang menahan, saudaraku? Inilah sidang mempelai wanita anak domba Allah bersama tokoh-tokoh akhir zaman yang disebut 7 bintang di tangan kanan imam besar agung. Dalam Wahyu pasal 10, saudaraku, itu bahkan dinyatakan ada yang bisa menahan secara spesial itu, saudaraku. Itu malaikat yang kaki kanannya berdiri di atas laut dan kaki kirinya di atas daratan, saudaraku, di atas bumi, saudaraku. Kalau sudah membaca, saudaraku, jadi ada yang bisa menahan. Selama yang menahan ini belum peugo, belum diungsikan, saudaraku, belum disingkirkan, belum harpazo, saudaraku, maka antikris ini nggak bisa muncul. Saudara jangan takut makanya dengan kabar-kabar ilham roh yang membuat bingung dan gelisah. Ilham roh, pemberitaan yang seolah-olah itu dari Tuhan, saudaraku. Tetapi kalau si pembinasa keji atau pendurhaka itu belum muncul, saudaraku, karena saat ini masih ada yang menahan. Saudaraku, ayat yang ke-6, dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Nah, masih ada yang menahan. Yang menahan yaitu mempelai wanita anak domba Allah, gereja yang bersatu dari segala bangsa, suku, bahasa, di dalam roh dan kebenaran. Hamba-hamba Tuhan yang bersatu dalam genggam tangan imam besar agung. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat yang ke-7. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Perhatikan, sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, ini siapa, saudaraku? Yang menahan itu sudah disingkirkan. Ini menunjuk kepada Wahyu pasal 12 ayat 5 dan ayat 6 dan ayat 14. Yang menahan itu sidang mempelai. Saudaraku, di Wahyu pasal 12 ayat 1 dan 2, kemudian dia melahirkan, saudaraku, orang-orang yang harpazo, itu di Wahyu pasal 12 ayat 5. Kemudian, saudaraku, dari situ juga nanti, saudaraku, dia melahirkan, saudaraku, satu perkara besar, dia diungsikan, disingkirkan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, Wahyu pasal 12 ayat 6, maka wanita itu lari, disingkirkan ke padang gurun selama 1260 hari. Saudaraku, sesudah itu baru masa antikris itu terjadi. Saudaraku, jadi kalau saat ini kok orang ngomong sudah mau pengangkatan, mau rapture, ada tanda 666, saudara jangan takut. Betul, saudaraku. Karena pendurhaka ini harus muncul dulu. Kalau belum muncul, saudaraku, itu artinya, saudaraku, Tuhan masih memberi kesempatan. Di bumi masih ada gereja Tuhan, masih ada orang-orang kudus, masih ada yang menahannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yuk kita lanjut ayat 8. Pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya, tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Amin, saudaraku. Jadi di sini yang patut kita ketahui
bahwa kalau pendurhaka itu nanti duduk di bait Allah. Seperti halnya Yudas itu bukan orang jauh loh saudaraku, dekat banget dengan Yesus, ikut perjamuan kudus. Tetapi ketika dia memegang roti, justru saat itu dinyatakan dalam satu ayat, dia kerasukan iblis. Saudaraku, kemudian Tuhan ngomong sama Yudas, cepat lakukan apa yang akan engkau lakukan, segera lakukan. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi bukan orang jauh, tetapi orang yang sangat dekat, tetapi pikirannya diperbudak oleh uang. 1 Yohanes 2 ayat 18 ayat dan 19. 1 Yohanes 2 ayat 18 dan 19 saya bacakan. Ini kalau roh antikris dan sang antikris itu nanti munculnya itu, saudara jangan cari-cari di kepercayaan lain. Tidak, saudaraku, Tuhan itu tidak terlalu memperhitungkan. Justru yang paling berbahaya, yang bisa menikam itu orang yang dekat loh saudaraku. Kalau orang yang jauh itu nggak bisa menikam saudaraku, tapi yang bisa menikam itu justru orang dekat. Saya perhatikan baik-baik. Kalau yang dari jauh itu malah kelihatan, tapi kalau yang dari dekat saudaraku, ini sangat dahsyat. Seperti Yudas, seperti ciuman Yudas, ciuman tapi ciuman yang membawa fitnah, membawa Tuhan Yesus kepada sesuatu yang sangat mengerikan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, 1 Yohanes 2 ayat 18-19, anak-anakku, waktu ini adalah waktu terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita. Perhatikan ayat ini loh saudaraku, ingat baik-baik. Mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk kepada kita. Saudaraku, jadi roh antikris itu nanti akan menyusup, akan saudaraku masuk ke dalam diri orang-orang yang sebetulnya itu dekat, tetapi dia diperbudak oleh harta kekayaan dunia. Seperti halnya Yudas, diperbudak oleh kekayaan dunia sehingga menjual Yesus dengan saudaraku 30 keping perak, saudaraku 30 sikal. Saudara yang dikasihi Tuhan, kemudian momen kemunculannya, saudaraku, kalau dahulu kemunculan Yudas itu ketika Paskah itu sudah mulai kelihatan. Ini Yudas bakal berkhianat, itu sudah mulai kelihatan. Saudaraku, nanti di akhir zaman, ketika Paskah terakhir, maka kalau ada momen Paskah, saudara justru harus waspada. Pada saat itulah nanti sang antikris itu nanti akan muncul, saudaraku. Paskah dan setelah Paskah itu, saudaraku, nanti si antikris itu akan muncul. Perhatikan baik-baik. Munculnya antikris itu nanti setelah Paskah, seperti halnya munculnya Yudas Iskariot. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi momen kemunculannya adalah ketika Paskah dan selanjutnya. Yohanes pasal 13 ayat 26 sampai 28. Saya akan bacakan. Jawab Yesus, dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya. Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti dan mencelupkannya dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepadanya, kepada Yudas. Saudaraku, jadi saudaraku, Yudas ini bahkan ikut di dalam perjamuan, saudaraku. Kata Yesus,
Dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya. Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Saudaraku, bayangkan, setelah Yudas ini menerima roti, itu dia malah kerasukan iblis. Yang memberikan roti kepada Yudas, yang menyajikan itu bukan sekedar imam-imam pelayan perjamuan kudus. Saudara, kalau yang memberikan roti kepada saudara mungkin cuma manusia, imam-imam perjamuan kudus itu, saudaraku, membawa roti kepada saudara. Tetapi yang memberikan roti kepada Yudas ini Tuhan Yesus sendiri malahan, saudaraku. Dan anehnya, saudaraku, Yudas ini setelah menerima roti, dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Saudaraku, ini orang yang dekat banget dengan Yesus. Saudaraku, yang memberi roti perjamuan Yesus sendiri. Tetapi saudaraku, yang menikam Tuhan Yesus justru orang itu. Saudaraku, oleh karena itu di dalam awal tadi saya sampaikan, nanti antikris itu munculnya bukan dari orang jauh, saudaraku, itu dari bait Allah. Saudaraku, artinya orang yang dekat dengan ahli kitab, orang yang dekat juga dengan orang Kristen, orang yang dekat dengan orang Yahudi, saudaraku, orang yang dekat dengan kita juga, saudaraku, karena munculnya dari bait Allah dan akan menyatakan diri sebagai Allah. Maka hati-hati, saudaraku, di mana-mana marak banyak yang mengaku Mesias. Di Cina mengaku Mesias, kemudian ada lagi di mana itu di jauh sana, saudaraku, mengaku sebagai Mesias yang sudah turun. Padahal Tuhan itu datangnya di awan-awan, Wahyu pasal 1 ayat yang ke-7, saudaraku, supaya manusia bisa bedakan mana Tuhan yang asli dan, saudaraku, Mesias palsu. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi saudaraku, yang menikam Tuhan Yesus Kristus ini justru adalah Yudas. Dan nanti di akhir zaman, saudaraku, ini roh ini yang akan merasuk antikris. Saudara, kalau dahulu ini yang merasuk Yudas, di akhir zaman nanti roh ini pula yang akan merasuk manusia antikris, yang akhirnya menjadi sangat jahat dan nanti menciptakan karakma, tanda 666. Dia berkonspirasi dengan nabi palsu di Wahyu pasal 13. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi tidak semua orang yang ikut perjamuan Paskah itu selamat, loh, saudaraku. Ada sebagian yang seperti Yudas, karena cintanya kepada dunia, Paskah, dia ikut Paskah tapi cinta banget pada dunia. Saudaraku, cinta banget dengan harta dan mamon, saudaraku, sehingga untuk, saudaraku, datang kepada Tuhan, untuk mencintai Tuhan itu menjadi sulit karena dia begitu cinta kepada mamon. Hati-hati dengan kecintaan kepada harta dan mamon. Kalau kecintaanmu kepada harta dan mamon itu nanti melebihi kecintaanmu kepada Tuhan, ini menjadi berbahaya. Bisa-bisa, saudaraku, terjadi seperti apa yang dialami oleh Yudas Iskariot ini. Saudaraku, ikut di dalam perjamuan Paskah, tetapi hatinya jauh, karena yang dipikirkan adalah jual beli. Saudaraku, yang dipikirkan adalah keuntungan jasmani dari adanya ibadah, dari adanya, saudaraku, pertemuan-pertemuan kudus itu, yang dipikirkan adalah berkat jasmani. Saudara yang dikasih Tuhan, ini menjadi salah. Jadi tidak semua orang yang ikut di dalam perjamuan Paskah itu kemudian pasti orang yang menjadi mempelai, itu tidak. Bahkan, saudaraku, di sini ada itu Yudas, salah satu contohnya itu orang yang dekat banget dengan Yesus, saudaraku. Dekat 3,5 tahun digembleng oleh Yesus. 3,5 tahun diberikan firman, diberikan makanan rohani yang memenuhi lumbung hatinya, makanan rohani. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus ini dijual dengan harga 30 sikal kepeng perak, atau kurang lebih 120 dinar, saudaraku, atau kurang lebih ini sama dengan upah kerja selama 4 bulan dari seseorang. Saudaraku, jadi kalau seseorang ini sekarang misalkan
gajinya 5 juta sebulan, saudaraku. Ini, saudaraku, 5 kali 4, 20, saudaraku. Jadi demi 20 juta, dia rela meninggalkan Yesus, saudaraku. Gaji 4 bulan, 20 juta, saudaraku. Kalau yang gajinya 10 juta, saudaraku, demi 40 juta, itu rela menipu, rela kehilangan kesucian, rela, saudaraku, mengolok-olok Yesus, rela mengolok-olok guru dan gembalanya, demi uang 20 juta, demi uang 40 juta, demi penghasilan 4 bulan, rela menjauh dari Tuhan. Saudaraku, ini karakter Yudas yang tidak kentara. Dan nanti di akhir zaman, saudaraku, karakter jual beli ini, saudaraku, nanti akan menjadi karakma, menjadi kenang-kenangannya iblis. Dulu dia pernah mempecundangi Yudas, dia nanti di akhir zaman akan mempecundangi banyak manusia dengan tanda 666. Saudara yang dikasih Tuhan, Yudas menjual guru dan gembalanya seharga, saudaraku, upah 4 bulan dari seorang pekerja. Matius pasal 26 ayat 14-16 saya akan bacakan. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Saudaraku, jadi Tuhan Yesus itu, saudaraku, ketika usai Paskah, saudaraku, itu dijual oleh Yudas, saudaraku. Dijual oleh Yudas dengan, saudaraku, harga 30 sikal keping perak atau sekitar 120 dinar. Ini upah seorang pada masa itu selama dia bekerja 4 bulan. Kalau saya permisalkan itu saat ini, kalau gaji seseorang itu 10 juta, yaitu demi 40 juta rela meninggalkan Tuhan. Ini karakter Yudas. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saudara, akan saya beritahu juga, saudaraku, kalau dahulu setelah terjadi Paskah ini, kemudian Yudas itu nampak. Yudas kemudian menjual Yesus, saudaraku. Nanti setelah Paskah terakhir itu apa tuh, saudaraku? Ketika nanti berita harpazo, Wahyu pasal 12 ayat 5, dan Peogo, Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-14, itu terjadi, saudaraku. Setelah itu terjadi, nanti kemudian, saudaraku, bumi ini akan dilanda masa antikris. Roh yang dahulu, saudaraku, menyusup dalam diri Yudas, itu nanti akan menyusup juga, saudaraku, akan merasuk secara sempurna di dalam diri manusia antikris itu. Oleh karena itu, saudaraku, ketika yang menahan ini disingkirkan, ini di dalam bahasa 2 Tesalonika ayat 2 ayat 6 dan 7. 2 Tesalonika 2 ayat 6 sampai 7. Ketika yang menahan ini disingkirkan, maka nanti pembinasa keji itu, si pendurhaka itu akan muncul. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika, saudaraku, jemaat-jemaat nanti sudah harpazo yang satunya, kemudian yang satunya sudah peogo, disingkirkan, saudaraku, dalam Wahyu pasal 12 ayat 6 dan ayat 14. Jadi perhatikan baik-baik ya, di kitab Wahyu pasal 12 itu ada yang harpazo, langsung diangkat ada. Itu yang mencapai tataran iman ruang Maha Kudus. Tetapi yang disingkirkan, yang diungsikan atau peogo juga ada. Yang disingkirkan oleh Tuhan ke satu tempat, dipersiapkan, dikuduskan oleh Tuhan, saudaraku, di satu tempat supaya ia dipelihara di situ oleh Tuhan selama 1260 hari. Wahyu pasal 12 ayat 6 dan 14 itu disingkirkan. Nah, ketika, saudaraku, orang-orang kudus sudah harpazo dan peogo itu, saudaraku, maka kemudian bumi ini akan dilanda masa antikris.
roh yang dahulu itu menyusup, yang merasuk Yudas itu akan sempurna menguasai tokoh dunia yang namanya Antikris, yang nanti pikirannya sangat kental seperti pikirannya Yudas. Yang ada di dalam pikirannya adalah roh jual beli. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Wahyu pasal yang ke-10 ayat 9 sampai ke-11 ini pelaksanaannya di Wahyu pasal 12 ayat 5 harpazo. Itu saudaraku, Paskah terakhir itu di Wahyu pasal 10 ayat 9 sampai 11, saudaraku. Kemudian pelaksanaannya ini adalah harpazo, saudaraku. Setelah Paskah, kalau dulu zaman Musa, ini kemudian mereka mengungsi ke padang belantara pengungsian. Tetapi di akhir zaman, setelah Paskah terakhir di Wahyu pasal 10, ini kemudian nanti gereja akan harpazo, Wahyu pasal 12 ayat ke-5. Dan saudaraku, akan peugo, Wahyu pasal 12 ayat 6 dan ayat 14. Itu beda, saudaraku. Harpazo dan peugo itu beda. Yang satu dibawa lari kepada Allah dan ketatannya, yang satu diungsikan ke padang belantara pengungsian selama 1260 hari. Ini beda, saudaraku, tetapi semuanya diselamatkan, kecuali pelataran itu memang diizinkan tertinggal, Wahyu pasal 11 ayat 2 dan Wahyu pasal 12 ayat 17. Kanak-kanak rohani, pelataran rohani itu ditinggalkan. Saudara, kita akan baca ini Paskah terakhir. Ini ada di Wahyu pasal 10 ayat 9 sampai 11. Ini dalam bahasa kitab Wahyu ya, saudaraku. Lalu aku pergi kepada malaikat itu dan meminta kepadanya supaya ia memberikan gulungan kitab itu kepadaku. Katanya kepadaku, ambillah dan makanlah dia, ia akan membuat perutmu terasa pahit, tetapi di dalam mulutmu ia akan terasa manis seperti madu. Lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu dan memakannya. Di dalam mulutku ia terasa manis seperti madu, tetapi sesudah aku memakannya, perutku menjadi pahit rasanya. Maka ia berkata kepadaku, engkau harus bernubuat lagi kepada banyak bangsa dan kaum dan bahasa dan raja. Saudaraku, Paskah itu dahulu ditandai dengan saudaraku satu makanan yang pahit juga, saudaraku. Tapi di Wahyu pasal 10 ayat yang ke-9 sampai 11 ini, saudaraku, kenyataan dari berita harpazo dan peugo ini indah sekali sepertinya, saudaraku. Tetapi ketika nanti itu prakteknya terjadi, itu betul-betul pahit. Karena pada saat itu terjadi, ada dua orang di tempat tidur, yang satu itu di harpazo, saudaraku, yang satu ditinggalkan, saudaraku. Betapa dahsyat suasana saat itu, pilu luar biasa. Ada orang yang sama-sama bekerja di ladang, yang satu dibawa, yang satu ditinggalkan. Itulah yang disebut dengan satu kenyataan pahit, saudaraku. Beritanya ini memang manis kalau didengar sekarang, tapi nanti prakteknya itu pahit, saudaraku. Maka di sini dikatakan, lalu aku pergi kepada malaikat itu dan meminta kepadanya supaya ia memberikan gulungan kitab itu kepadaku. Katanya kepadaku, ambillah dan makanlah dia, ia akan membuat perutmu terasa pahit, tetapi di dalam mulutmu ia akan terasa manis seperti madu. Lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu dan memakannya, dan di dalam mulutku ia terasa manis seperti madu, tetapi sesudah aku memakannya, perutku menjadi pahit rasanya. Maka ia berkata kepadaku, engkau harus bernubuat lagi kepada banyak bangsa dan kaum dan bahasa dan raja. Saudaraku, setelah itu, saudaraku, setelah harpazo, kalau beritanya, saudaraku, tentang, saudaraku, Paskah terakhir di Wahyu pasal 10 ya, saudaraku, beritanya itu secara tersamar karena ini berita kitab Wahyu, saudaraku. Jadi bahasanya itu begitu dalam, saudaraku, tapi ini sebetulnya pemberitaan mengenai Paskah terakhir, saudaraku, Wahyu pasal 10 itu. Kemudian pelaksanaannya adalah di Wahyu pasal 12 ayat ke-5. Nanti ketika orang-orang yang mencapai tataran rohani ruang Maha Kudus itu di harpazo, kemudian orang-orang yang mencapai ruang kudus itu di peugo, Wahyu pasal 12 ayat 6 dan ayat 14, pergi, lari, hilang lenyap dan terbang. Saudaraku, saudara yang dikasihi Tuhan, jadi saudaraku, setelah Paskah
terakhir itu terjadi, maka barulah muncul si antikris yang sebenarnya adalah orang yang ada di antara kita, orang yang dekat dengan kita, yang memiliki hati tetapi seperti Yudas, diperbudak oleh kekayaan sehingga menjual Yesus. Dan nanti saudaraku, sekali lagi ini saya sampaikan, kenang-kenangan waktu menjual Yesus itu saudaraku, ini akan dipatenkan menjadi satu karagma, tanda 666 di Wahyu pasal 13 ayat yang ke-18 sebagai roh jual beli. Kecintaannya kepada uang itu nanti akan dipatenkan, saudaraku. Kalau dahulu Yudas menjual Yesus dengan 30 keping perak di akhir zaman, itu nanti akan menjadi karagma. Sesudah orang yang saudaraku duduk di bait suci dan menyatakan diri sebagai Allah tadi, saudaraku, si pendurhaka keji, si pendurhaka yang duduk di bait suci dan menyatakan diri sebagai Allah, dia bisa duduk di bait suci loh, saudaraku. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi nanti karagma itu merupakan satu kenang-kenangannya dari kuasa kegelapan yang dahulu menjual Yesus dengan harga 30 keping perak. Nanti di akhir zaman itu akan, mereka juga punya kenang-kenangan. Kalau kita punya kenang-kenangan nyanyian Musa dan nyanyian anak domba, tetapi saudaraku, iblis juga punya kenang-kenangan. Kenang-kenangannya itu apa, saudaraku? Tanda jual beli. Dahulu 30 keping perak, di akhir zaman nanti saudaraku menjadi tanda 666. Itu terjadi semuanya sesudah Paskah. Sesudah Paskah terakhir baru nanti tanda 666 itu nanti dinyatakan. Saudaraku, Wahyu pasal 13 ayat 1 dan 2, ini sesudah yang menahannya itu disingkirkan. Sesudah, saudaraku, orang-orang kudusnya Harpazo dan Pheugo, saudaraku, orang-orang kudusnya sudah disingkirkan. Maka, saudaraku, kalau yang menahan ini sudah disingkirkan, maka baru di bumi ini diizinkan oleh Tuhan dilanda masa antikris. Jadi saudara itu jangan cemas kalau masih ada saudara, masih ada kita, masih ada hamba-hamba Tuhan yang diurapi. Antikris itu tidak akan diizinkan Tuhan muncul, saudaraku. Wahyu pasal 13 ayat 1 dan 2. Lalu aku melihat seekor binatang yang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7, dan di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota, dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul, dan kakinya seperti kaki beruang, dan mulutnya seperti mulut singa. Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya, dan tahtanya, dan kekuasaannya yang besar. Jadi munculnya antikris ini, saudaraku, sesaat setelah Paskah terakhir di Wahyu pasal 10, kemudian orang-orang kudus itu disingkirkan. Prosesnya ada Harpazo, Wahyu pasal 12 ayat 5. Kemudian ada yang Pheugo, Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-14. Sesudah yang menahan ini disingkirkan, Tuhan katakan begitu sesuai dengan nubuatannya juga tadi, saudaraku, di dalam 2 Tesalonika 2 ayat 6 sampai 7 tadi. Kalau sesudah yang menahannya ini disingkirkan, maka si pendurhaka, si pembinasa keji itu baru muncul. Saudara, makanya jangan takut dengan tanda 666. Saudara kemudian menebak-nebak itu nanti bentuknya ini aduh, itu keliru, saudaraku. Karena nanti pendurhaka ini harus menyatakan diri dahulu. Saudaraku, sebelum kedatangan Tuhan itu pendurhaka, si pendurhaka ini harus menyatakan diri dahulu. Kalau sekarang sudah mau ngomong repja itu, saudaraku, ini belum waktunya. Saudaraku, kitab Wahyu pasal 1 munculnya 7 bintang saja, saudaraku, belum digenapi. Tidak akan langsung loncat Wahyu pasal 13. Saudara yang dikasihi Tuhan, kemudian Wahyu pasal 13 ayat yang ke-18. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. 666 ini dahulu juga merupakan
upeti emas yang diterima oleh Raja Salomo, saudaraku. Kemudian saudaraku, ini menggambarkan satu kekayaan duniawi, saudaraku. Jadi saudaraku, begitu di akhir zaman ini, saudaraku, Antikris itu juga mendewa-dewakan kekayaan-kekayaan duniawi, saudaraku. Jadi orang-orang yang akan mengikuti arusnya Yudas yang menjual gurunya demi 30 keping perak, ini nanti di akhir zaman akan menjadi orang-orang yang, saudaraku, menjadi pengikutnya Antikris yang mau menerima tanda 666. Saudara, kalau sekarang saya langsung sampaikan kepada saudara, vaksin itu bukan tanda Antikris. Saudara, vaksin tidak apa-apa, saudaraku. Saya sampaikan ini dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Saudara, vaksin tidak apa-apa saat ini. Ini belum zaman Antikris, itu bagus, saudaraku. Tapi nanti kalau zaman Antikris ini terjadi, karakma itu nanti akan punya bentuk sendiri, bukan seperti itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. Saudara, di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 18, ini Yudas ini kemudian kalau dahulu menjual Yesus dengan harga 30 keping perak, saudaraku, ini kemudian mati dengan usus terburai. Saudara, kita akan baca Kisah Rasul 1 ayat 18. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya, lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah, sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Saudara, ini kematian Yudas, saudaraku. Semua isi perutnya itu tertumpah keluar. Itu artinya apa, saudaraku? Makanan-makanan, ini secara rohani, saudaraku. Makanan-makanan rohani yang dahulu pernah diberikan oleh Yesus selama 3,5 tahun, itu akhirnya terburai percuma. Saudara, orang yang diperbudak oleh harta, oleh kekayaan, itu akan membuat, saudaraku, usaha jerih payah dari bapak-bapak gereja, dari pemimpin-pemimpin rohani yang menaburkan benih-benih rohani, itu akan menjadi terburai nanti. Sudah akan mengalami kematian rohani kalau sudah terlalu cinta uang seperti Yudas ini. Sudah yang dikasihi Tuhan, jadi Yudas itu mati dengan perut yang terbelah, sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Isi perut tertumpah ini artinya makanannya itu tertumpah. Artinya rohaninya ini, makanan rohani yang selama ini diajarkan Yesus itu tidak dihargai, tidak berguna sama sekali. Saudaraku, ada sering begitu, saudaraku. Orang yang begitu dekat, ternyata, saudaraku, karena uang sekian juta menusuk, saudaraku, menikam dari belakang. Saudaraku, ini karakter Yudas. Menjual guru dan gembalanya. Ini karakter Yudas. Saudaraku, jangan sampai kita memiliki roh seperti itu. Karena kalau seseorang memiliki roh seperti itu, saudaraku, sekalipun dia memegang roti Paskah, saudaraku, dia melakukan, saudaraku, perjamuan kudus, tapi kalau dia terlalu cinta kepada harta, melebihi kecintaannya kepada Tuhan, ini sangat berbahaya. Bisa menjadi Yudas akhir zaman yang akhirnya menjual guru dan gembalanya sendiri, menjual Yesus, saudaraku, demi mendapatkan kekayaan, demi mendapatkan 30 keping perak, demi angka 666. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi kalau kita memahami makna Paskah, hendaknya kita, saudaraku, mencintai Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Jangan sampai kita mendukakan Roh Kudus. Jangan sampai kita memiliki hati yang seperti Yudas, saudaraku. Diberi roti juga, saudaraku. Bahkan yang melayani, yang memberikan roti kepada Yudas ini, Tuhan Yesus sendiri. Kalau saudara kan yang memberi roti masih imam-imam, pelayan perjamuan kudus. Ini dahulu yang memberi roti kepada Yudas itu malah Tuhan Yesus sendiri. Tetapi begitu dia memegang roti itu, maka ia kerasukan iblis, saudaraku, dan kemudian melakukan begitu kejahatan-kejahatan.
Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di akhir zaman nanti juga akan begitu. Setelah Paskah itu terjadi, saudaraku, yang menahan antikris itu kemudian sudah diungsikan, saudaraku, maka bumi ini nanti secepatnya akan dilanda oleh roh antikris. Sang antikris akan menyatakan diri, pembinasa keji, pendurhaka itu akan menyatakan diri. Dia akan duduk di bait Allah dan menyatakan diri sebagai Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi kiranya saudara menjadi paham bahwa ternyata untuk kita memahami Paskah ini bahkan kita harus rela, saudaraku, melepas kebanggaan kita. Kalau di dalam kitab Wahyu, 7 perkara besar, kuasa, hikmat, kekuatan, puji-pujian, saudaraku, itu milik Tuhan. 7 perkara besar yang pernah saya sampaikan kepada saudara, itu merupakan milik Tuhan. Itu jangan sampai mengikat diri kita, saudara, sebab kalau kita sampai terikat dengan hal itu di akhir zaman ini sangat berbahaya sekali. Kiranya Tuhan memberkati saudara melalui Paskah. Saudara hendaknya mengenal bahwa nanti antikris itu munculnya, saudaraku. Momen munculnya adalah ketika Paskah, kemudian sesudahnya. Jadi perhatikan ini baik-baik. Kalau nanti ketika Paskah dan sesudahnya ada gejolak yang seperti yang luar biasa, berarti roh-roh antikris, roh-roh yang dahulu merasuk Yudas itu mulai bekerja. Saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya Tuhan memberkati saudara dengan roh hikmat luar biasa. Kiranya segala macam pemeliharaan Tuhan dicurahkan kepada saudara, kesehatan, segala kebaikan. Saudara diproyeksikan oleh Tuhan menjadi mempelai wanita anak domba Allah. Salam penuaian, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya.